Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sukihotu. Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma yang berbahagia sekali saya bisa berjumpa dengan Anda semua dalam seri Dhamma Wacana Bodhiwirya TV. Kali ini kita akan mengambil tema yang tidak asing, yang mungkin sepanjang waktu sering kita dengar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita mengambil tema moral Buddhis atau moralitas di dalam Buddhis. Jadi maksud dan tujuan dari pengambilan tema ini karena pada dasarnya moralitas salah satu pondasi bagi kita umat Buddha di dalam mempraktekkan ajaran Buddha. Pertama-tama kita harus memahami apa itu moral secara umum. Jadi berdasarkan asal katanya, moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores, yang berarti aturan kesusilaan atau perilaku yang tepat. Pada dasarnya, moral digunakan untuk menentukan batasan perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan yang baik dan benar. Jadi moral itu dijadikan sebagai batasan untuk menentukan ini yang baik dan ini yang benar. Itu kalau dilihat dari asal katanya yaitu mores. Kemudian penentuan batasan-batasan baik dan buruk itu timbul dari kesepakatan di dalam suatu masyarakat. Jadi kesepakatan ini bisa berdasarkan agama, ajaran agama yang dianut mayoritas orang di tempat itu, bisa juga berdasarkan budaya atau perpaduan diantaranya agama dan budaya. Jadi batasan baik dan buruk, benar dan salah itu terbentuk dari pemahaman atau agama yang berkembang, budaya yang berkembang, adat istiadat yang berkembang di suatu daerah tertentu. Kemudian di dalam Buddhisme, apakah istilah aturan kemoralan, apakah istilah etika yang biasa dikenal dan dipraktekkan oleh umat Buddha sebagai rambu-rambu atau pedoman kehidupan mereka. Jadi di dalam agama Buddha itu dikenal dengan istilah sila. Jadi sila berarti kaidah atau norma, aturan kehidupan, bisa juga diartikan sebagai perilaku sompat satun. Jadi pengertiannya tidak jauh berbeda dari pengertian moral tadi. Jadi sila adalah aturan-aturan atau norma-norma yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengatur perilaku dari seseorang atau masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah sila adalah cara untuk mengendalikan diri dari segala bentuk-bentuk pikiran yang tidak baik dan merupakan usaha untuk membebaskan diri dari segala bentuk akar kejahatan, yaitu loba, dosa, dan moha. Jadi kalau kita mau mempraktekkan ajaran Sang Buddha, kita ingin mengikis loba, dosa, moha yang ada di dalam diri kita, maka
sila ini merupakan wahana awal atau landasan awal untuk kita bisa mengikis akar kejahatan yang 3 tadi, yaitu dosa, loba, dan moha. Kemudian selanjutnya adalah fungsi dan faedah sila. Jadi fungsi dan faedah sila adalah untuk menghancurkan kejahatan dan memperbaiki perbuatan yang salah, menjaga kebajikan, serta mempertahankan perbuatan-perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sila ini adalah berfungsi untuk membentengi diri kita dari perbuatan yang jahat, dari perbuatan yang tercela, dari perbuatan yang tidak patut. Jadi dikatakan di sini sila menghancurkan kejahatan dan memperbaiki perbuatan yang salah. Dan kemudian dikatakan sila juga menjaga. Jadi kebajikan-kebajikan yang kita lakukan akan senantiasa bagus, akan senantiasa berbuah baik, asalkan kita tetap menjaga sila atau tingkah dan perilaku kita. Kemudian faedah selanjutnya adalah sila itu merupakan pedoman atau landasan bagi siapapun yang ingin mempraktekkan ajaran Buddha, bagi siapapun yang ingin memurnikan batinnya. Kemudian bagi siapapun yang ingin menjalankan jalan Arya berluas 8. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sang Buddha di dalam Sila Sampada Sutta. Apakah permulaan batin yang luhur, sila yang sempurna kesuciannya? Para biku, fajar yang berwarna kuning keemasan adalah pertanda awalnya terbitnya matahari. Demikian pula kesempurnaan sila adalah awal timbulnya jalan mulia berluas 8. Jadi bagi siapapun yang ingin mempraktikkan ajaran Sang Buddha, tidak terkecuali, tidak cuma untuk para biku saja, walaupun di sini ditujukan ke para biku, tapi digeneralisir kepada umat Buddha. Kalau ingin mempraktikkan ajaran Buddha, kalau ingin mengawali praktek jalan Arya berunsur 8, maka sila adalah awal yang sangat tepat. Ini dikatakan sebagai pondasi. Ibarat seseorang ingin membangun rumah, maka sebelum lantai 2, lantai 3, sebelum tiang, sebelum atap itu dibangun, maka pondasinya harus dibuat terlebih dahulu. Dan sila adalah pondasi di dalam melakukan kebajikan atau di dalam menjalankan jalan Arya berluas 8, ya. Di dalam Sila Sampada Sutta dikatakan seperti fajar yang berwarna keemasan. Jadi fajar itu selalu mengawali hari. Demikian juga pelaksanaan sila yang sempurna akan mengawali suatu kehidupan spiritual atau kehidupan batin yang luhur. Kemudian selanjutnya adalah ciri orang yang melaksanakan sila. Orang yang melaksanakan sila itu akan memiliki tingkah laku yang sopan, tertib, pembawaannya damai. Jadi penampilannya tenang, kemudian kata-katanya begitu lembut, tidak menyakiti, ya. Jadi kapanpun dan dimanapun orang ini berada, dia akan senantiasa membawa kedamaian, membawa kesejukan,
tidak sedikit pun atau tidak satu pun kata-kata orang seperti ini menusuk atau menyakiti orang lain. Jadi orang yang melaksanakan sila bisa dikatakan orang yang sehat secara batin. Orang yang sehat secara batin tidak akan pernah menyakiti makhluk lain. Kemudian selanjutnya adalah sebab-sebab penyokong terwujudnya sila. Jadi di sini dijelaskan bahwa hiri dan otapa adalah sebab penyokong atau sebab yang membantu terwujudnya sila. Hiri diartikan sebagai rasa malu untuk berbuat jahat. Jadi ini lebih mengarah kepada dorongan eksternal dari masyarakat gitu ya. Kita malu pada saat kita ingin berbuat jahat, kita akan dicemooh orang, terus nama kita akan dicap jelek gitu ya. Kemudian kita mungkin malu dengan keluarga kita. Bagaimana kalau keluarga kita tahu kita melakukan suatu perbuatan yang tidak terpuji, melakukan sebuah kejahatan. Jadi rasa malu ini adalah salah satu penyokong atau pendukung terwujudnya sila di dalam diri seseorang. Kemudian yang selanjutnya itu adalah rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat tersebut. Jadi kalau kita mau berbuat jahat, kita akan takut akan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan jahat yang sudah kita lakukan. Mungkin takut karena mendapat hukuman dari masyarakat, mungkin juga takut karena mendapat hukuman dari hukum adat ataupun hukum negara. Dan lebih jauh lagi mungkin juga takut mungkin di kehidupan berikutnya akan terlahir di alam-alam yang rendah, alam binatang, alam peta, atau alam neraka. Itulah otapa, rasa takut untuk akan akibat dari perbuatan jahat yang dilakukan. Ini lebih terbentuk dari dorongan internal, dari dalam gitu ya. Kita akan takut tersakiti, kita akan takut mendapatkan akibat dari kejahatan yang kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah jenis-jenis sila. Khusus untuk perumah tangga itu ada 3 aturan kemoralan atau 3 jenis sila yang bisa dilaksanakan. Yang paling umum yang dilaksanakan oleh umat Buddha di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin bisa dikatakan secara global gitu ya, karena ini aturan kemoralan secara universal bisa diterima oleh siapapun, bahwa Pancasila Buddhis ini adalah aturan dasar yang menjadi pondasi atau pagar bagi umat Buddha di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah Atasila. Kemudian yang ketiga adalah Dasasila. Atasila ini adalah aturan kemoralan yang dilaksanakan biasanya di hari-hari tertentu, mungkin hari Uposatha ya. Jadi setiap penanggalan bulan terang, bulan gelap gitu ya, bulan purnama, para umat Buddha itu biasanya melaksanakan Uposatha dengan melaksanakan Atasila. Kemudian Dasasila ini adalah sila atau aturan kemoralan yang biasa digunakan oleh Silacarini atau Samanera, Samaneri ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Perumah tangga pun juga bisa juga melaksanakan
dasasila dalam syarat dan kondisi tertentu. Jadi inilah sila-sila perumah tangga yang bisa dilaksanakan atau dijadikan pedoman moralitas umat Buddha, bahkan mungkin secara universal bisa dipraktikkan oleh siapapun. Dan untuk kali ini kita akan membahas Pancasila Buddhis ya. Mungkin di waktu berikutnya kita akan membahas sila-sila yang lain, dan pada kali ini kita hanya fokus untuk membahas Pancasila Buddhis. Jadi Pancasila Buddhis ini adalah 5 aturan moral yang sepatutnya dilaksanakan oleh umat Buddha atau siapapun, karena ini bersifat universal dan bisa diterima oleh agama manapun, karena ini tidak mengandung dogma atau ajaran-ajaran yang tidak masuk akal. Aturan sila yang pertama adalah, biasanya di dalam bahasa Pali dikatakan panati pata weramani sika padang samadhyami. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Jadi di sini sebagai umat Buddha yang baik, kita berlatih untuk tidak membunuh, tidak menyakiti, atau tidak menyebabkan makhluk lain itu terluka atau menderita. Dalam kategori di sini tidak hanya manusia, binatang pun perlu kita lindungi, bahkan tanaman itu pun kalau kita mau mengambil atau memetiknya, kita hanya mengambilnya dalam karena kita membutuhkan, bukan karena kita merusaknya. Jadi kita harus memperlakukan tanaman tersebut dengan cara-cara yang baik dan benar. Inilah esensi dari Pancasila Buddhis. Yang pertama, menghindari pembunuhan dan penyiksaan makhluk hidup. Kemudian yang selanjutnya adalah, aku bertekad melatih diri untuk menghindari pencurian. Jadi sebagai umat Buddha, kita belajar untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Karena apa? Kalau kita menempatkan diri kita pada orang lain, misalnya kita kehilangan barang gitu ya, tentu kita akan sangat-sangat menderita, tentu kita akan sangat-sangat sedih. Misalnya kita adalah pekerja buruh, kita bekerja untuk menyokong anak dan istri kita ya, untuk membelikan beras. Kita tahu di perjalanan uang hasil memburu kita, uang hasil untuk kita menghidupi anak istri kita malah dirampok orang atau dicuri orang. Tentu perasaan dari orang itu akan sangat-sangat sakit, sangat-sangat hancur, dan itu juga berdampak pada keluarga mereka di rumah. Oleh karena itu, mengambil barang yang tidak diberikan itu adalah sangat-sangat tidak terpuji dan dilarang di dalam ajaran Buddha, bahkan di dalam ajaran manapun. Jadi Pancasila kedua adalah adina dana weramani sika padang samadhyami. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari pencurian. Kemudian yang selanjutnya adalah sila yang ketiga, kamesu mica cara weramani sika padang samadhyami. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari perbuatan yang tidak patut ya, menghindari perbuatan asusila, perselingkuhan ya, perzinahan, karena ini akan sangat-sangat merugikan diri kita sendiri dan orang lain, akan membuat
kehidupan diri kita dan orang lain itu menjadi tidak tenang, tidak damai, kacau, dan membuat kita tidak disukai dan tidak disenangi orang. Itulah esensi dari sila ketiga, bertekad untuk menghindari perbuatan yang asusila atau perbuatan yang tidak patut. Kemudian selanjutnya adalah harusnya ini sila keempat ya. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari berkata kasar atau berbohong. Jadi kenapa kita harus menghindari berkata kasar? Kenapa kita harus menghindari kebohongan? Karena hal ini efeknya itu akan berdampak besar kepada orang lain. Ada istilah yang mengatakan lidah itu lebih tajam dari pedang. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap ucapan yang kita keluarkan. Jangan sampai menyakiti, jangan sampai membuat orang lain terluka dan menderita. Kalau luka karena pedang atau karena benda-benda tajam, itu bisa sembuh dan bisa terlupakan. Tetapi terluka karena kata-kata yang kasar, karena kata-kata yang tidak patut, menyakitkan, itu bisa bertahan seumur hidup, tidak akan bisa terlupakan. Oleh karena itu, sebagai umat Buddha, kita harus belajar untuk melatih diri menghindari kata kasar. Kemudian menghindari memfitnah ya. Kita hendaknya membicarakan sesuatu yang benar. Desas-desus yang belum pasti kebenarannya hendaknya jangan disampaikan, karena itu bisa merusak nama baik orang, karena itu bisa merusak kebahagiaan orang lain. Oleh karena itu, kita sepatutnya menghindari kata-kata fitnah. Kemudian berbohong untuk keuntungan kita pribadi, jangan sampai kita lakukan, karena efeknya juga akan sangat-sangat merugikan, baik bagi orang lain maupun bagi diri kita. Bagi kita, sekali kita ketahuan berbohong, maka kita tidak akan dipercaya lagi oleh orang lain. Kita mau bekerja, kita mau, bahkan ketika kita berkata jujur pun, orang tidak akan percaya kepada kita. Oleh karena itu, seyogianya kita menghindari perkataan kasar, fitnah, berbohong, bergunjing, karena itu tidak akan membawa manfaat bagi diri kita dan orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah, ini sebenarnya poin yang nomor 5 ya, bukan nomor 3, nomornya salah. Kita melatih diri untuk menghindari minum minuman atau makanan yang dapat menyebabkan ketagihan. Kenapa kita menghindari minuman atau makanan yang dapat menyebabkan ketagihan atau lemahnya kesadaran? Karena ini adalah sangat-sangat berbahaya. Pada saat kesadaran kita lemah, pada saat di situ kebijaksanaan kita tidak ada, maka kita bisa melakukan kejahatan-kejahatan sebelumnya. Ya, ketika kita berada di bawah pengaruh minuman keras, kita mabuk, kita bisa saja membunuh orang, kita bisa saja menyakiti orang, kemudian kita bisa saja mencuri atau memperkosa atau berkata kasar terhadap orang lain. Jadi inilah bahaya dari sila kelima. Jadi kelihatannya itu tidak merugikan orang lain, tetapi kalau kita
mempraktekkan, dalam artian kalau kita melanggar sila kelima ini justru efeknya sangat-sangat besar, terutama bagi diri kita. Kesehatan kita akan berkurang, kita tidak akan dihormati orang lain. Kemudian uang kita akan habis hanya untuk memenuhi kecanduan kita terhadap minuman, makanan, atau hal-hal yang menyebabkan ketagihan. Jadi inilah kelima latihan moral yang hendaknya kita praktekkan sebagai umat Buddha, ya. Jadi sebenarnya ini adalah universal, ya. Karena dari poin 1 sampai nomor 5 itu bisa dipraktekkan atau bisa dijalankan oleh umat agama manapun. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah kita akan berlanjut ke poin berikutnya. Manfaat melaksanakan sila. Jadi ada beberapa manfaat dalam kita melaksanakan sila, sebagaimana yang tertulis di dalam Mahaparinibbana Sutta Digha Nikaya 16. Salah satunya adalah mendapatkan kekayaan yang berlimpah melalui usaha yang giat, ya. Jadi dengan kita melaksanakan sila dan dipadukan dengan usaha yang giat, maka kita akan mendapatkan kekayaan yang melimpah, dan kekayaan tersebut akan terjaga. Kekayaan yang sudah kita dapatkan dengan giat, dengan bekerja keras, akan terjaga, tidak boros. Kita tidak minum, kita tidak menghambur-hamburkannya. Jadi itulah yang dikatakan kita akan mendapatkan kekayaan yang melimpah. Jadi sila itu sebagai pelindung dari kekayaan yang sudah kita kumpulkan dengan usaha yang giat. Kemudian yang selanjutnya adalah reputasi kita baik akan tersebar luas. Reputasi baik kita akan tersebar luas karena kita sering melakukan kebajikan, tidak pernah melanggar aturan-aturan etika moral, maka orang-orang akan mengingat kita sebagai orang baik, dan kemanapun dan dimanapun kita berada, orang akan menghormati kita. Kemudian yang selanjutnya adalah percaya diri. Dengan kita melaksanakan sila, kita akan memiliki rasa percaya diri yang besar. Kita tidak akan takut untuk bergaul dengan siapapun. Kita tidak akan takut untuk tampil di dalam wacana apapun maupun tampil di dalam masyarakat, karena kita memiliki sesuatu yang baik yang ditampilkan. Kita tidak memiliki sesuatu yang jelek yang membuat kita merasa minder. Inilah manfaat dari pelaksanaan sila. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang melaksanakan sila itu akan meninggal dengan tenang. Karena apa? Mereka tidak ada penyesalan. Di dalam kehidupan mereka senantiasa melaksanakan hal-hal yang baik, menghindari hal-hal yang jahat. Jadi ketika mereka meninggal, mereka yakin bahwa mereka akan terlahir di alam-alam yang baik. Mereka yakin mereka akan terlahir di alam-alam yang menyenangkan, terlahir di alam-alam surga. Inilah manfaat melaksanakan etika kemoralan atau sila. Kemudian selanjutnya adalah setelah meninggal terlahir di alam yang bahagia. Jadi di dalam agama Buddha itu terjamin orang yang melaksanakan sila atau perbuatan kemoralan
itu bisa terlahir di alam-alam yang bahagia. Jadi kondisi hatinya yang berbahagia, karma, pahala karma baiknya yang banyak mengkondisikan orang ini bisa terlahir di alam-alam yang berbahagia. Kemudian selanjutnya di dalam Khuddaka Nikaya Silavatera itu dijelaskan bahwa melaksanakan sila itu akan mendapatkan kemasyhuran, kekayaan, kebahagiaan surga. Jadi kemasyhuran, nama baik ya, jabatan di dunia ini, kekayaan harta di dunia ini, dan pada saat orang yang baik ini, pada saat orang yang melaksanakan sila ini meninggal, dia bisa terlahir di surga. Ini sebagaimana yang dijelaskan Khuddaka Nikaya Silavatera. Jadi untuk mendapatkan kemasyhuran, kekayaan, kebahagiaan surga, hendaknya kita merawat sila. Kemudian yang selanjutnya di dalam Dhammapada 16:217 dikatakan, barang siapa sempurna dalam sila dan mempunyai pandangan terang, teguh dalam dhamma, selalu bicara benar dan memenuhi segala kewajibannya, maka semua orang akan mencintainya. Jadi ini identik dengan yang dijelaskan oleh Mahaparinibbana Sutta tadi, bahwa melaksanakan sila membuat kita disukai dan dicintai oleh banyak orang. Karena orang yang melaksanakan sila auranya damai, orang yang melaksanakan sila pembawaannya tenang, tutur katanya juga sopan santun, itu akan membuat rasa suka, akan membuat rasa nyaman dari orang-orang yang ada di dekat mereka, dan kemanapun dan dimanapun orang ini berada, orang-orang akan merasa tenang dan bahagia. Kemudian selanjutnya di dalam Danupati Sutta Anguttara Nikaya 8:35 dikatakan, para upasaka, sikap kalian baik jika kalian mengisi hari uposatha dengan melakukan dana, menjaga sila, meredam kemarahan, berbaik hati, dan melaksanakan tugas kalian. Para pria bijaksana di masa lalu, mungkin para pria maupun wanita bijaksana di masa lalu, memperoleh kemasyhuran bahkan hanya dari menjalankan sepenuh dari uposatha. Jadi di sini pada intinya dikatakan bahwa orang-orang di masa lalu itu untuk membuat keinginan dan cita-citanya terkabul, harapannya terkabul, itu hendaknya tetap menjaga atau mempraktekkan sila. Dengan kita menjaga dan mempraktekkan sila, ini adalah salah satu faktor pendukung agar apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan bisa terkabul dan tercapai. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Dhammapapati Sutta bahwa orang-orang di zaman dulu permohonannya bisa terkabul, salah satunya adalah dengan tetap mempraktekkan atau menjaga sila di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma yang berbahagia, demikian penjelasan singkat dari moralitas Buddhis atau biasa dikatakan sebagai sila. Sudah Romo jelaskan, tentu tidak sepenuhnya lengkap, tapi semoga hal ini bisa menambah wawasan kita, bisa sebagai alarm bagi kita, bagi Romo untuk senantiasa ingat dan
selalu mempraktekkan ajaran-ajaran Buddha di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang Romo sampaikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di dalam tema-tema Dhamma Wacana berikutnya. Sebagai penutup, sambutlah salam kasih dalam Dhamma. Sukihotu, Namo Buddhaya.